mencabut atau membekukan izin operasional dari perusahaan-perusahaan leasing yang sampai saat ini masih menggunakan jasa Mattel untuk melakukan penarikan kendaraan. Sekali lagi, melalui video ini saya minta kepada Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin operasional dari perusahaan-perusahaan leasing yang melakukan barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun 6 bulan. Pasal 170 ayat 1 KUH Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tentunya yang sudah kita nikmati, dan berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita dalam video edukasi tentang ilmu hukum, yang mana ketika Anda tetap stay tune atau tetap setia subscribe di channel ini, maka Anda akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang saya dalami selama ini. Sobat-sobat sekalian, sebenarnya saya juga belum begitu ingin membuat video atau mengupload video tentang edukasi ilmu hukum kali ini, karena saya baru mengupload video dalam beberapa hari yang lalu. Juga saya rasa videonya masih banyak banyak untuk ditonton atau banyak untuk memberikan pengetahuan. Nah, kenapa saya membuat video ini lagi? Karena ada sesuatu hal yang sedang rame yang saat ini sedang terjadi di Republik ini. Setelah bencana banjir, bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Galodo yang terjadi di Sumatera Barat, maka kali ini kita akrabkan telinga kita atau mata kita untuk membaca suatu pemberitaan tentang terjadinya kerusuhan di Jakarta Selatan pada beberapa hari yang lalu, atau sekitar hari Jumat kalau saya tidak salah, di mana akibat kerusuhan itu terjadi meninggal dunia 2 orang debt collector atau matelang atau Mattel selama ini. Jadi kenapa saya membuat video ini? Karena saya merasa ada sesuatu hal yang harus diluruskan dengan framing-framing yang terjadi selama ini, di mana para debt collector itu membuat video narasi yang justru tidak tepat. Kalau tidak kita katakan menyesatkan, justru tidak tepat. Karena di dalam narasinya para debt collector ini menyatakan kalau Anda tidak mampu tidak usah berhutang, tidak mampu bayar nggak usah berhutang. Nah, ini ada sesuatu hal yang seolah-olah ketika orang tidak mampu maka debt collector boleh mengambil apa yang orang lakukan berhutang atau menyebabkan orang ini berhutang. Nah, ini sesuatu hal framing yang ketika diposting berulang-ulang maka orang akan menganggap ini suatu kebenaran, padahal ini tidak ada hubungannya dengan orang berhutang, ya. Sobat-sobat sekalian, harus kita bedakan antara hukum pidana dengan hukum perdata. Hukum pidana ini adalah mengatur tentang keselamatan orang, khususnya kita berikan pemahaman secara sederhana, mengatur tentang keselamatan orang dan harta benda yang dimilikinya. Sedangkan hukum perdata ini adalah mengatur hubungan antar subjek hukum dalam lapangan keperdataan. Nah, contoh ya, ketika seseorang melakukan kredit mobil atau kredit motor melalui perusahaan leasing, maka ini adalah hubungan keperdataan. Maka ada
dalam beberapa video yang saya lihat di media sosial, khususnya di Facebook itu, menyatakan seolah-olah pekerjaan mereka sudah sesuai prosedur, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sedangkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak boleh menarik kendaraan kreditur di jalan. Menarik kendaraan kreditur harus melalui prosedur hukum yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di undang-undang sudah ditetapkan bahwa setiap perjanjian fidusia itu harus didaftarkan di Kementerian Hukum. Nah, jika perjanjian fidusia ini tidak didaftarkan, maka dia tidak mempunyai hak eksekusi sama sekali. Jadi, apapun ceritanya ketika suatu perjanjian fidusia yang mengkreditkan mobil atau motor, maka ketika dia tidak didaftarkan perjanjian fidusianya, perjanjian fidusia tersebut adalah batal demi hukum atau bisa dikatakan cacat hukum. Nah, sesuatu yang cacat hukum tidak bisa dilaksanakan. Dan kalaupun perjanjian fidusia ini sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum, kalau dulu namanya Kementerian Hukum dan HAM, sekarang Kementerian Hukum, maka untuk melaksanakan penarikan atau eksekusi terhadap kendaraan tersebut juga tidak bisa dilaksanakan oleh debt collector atau si mata elang tadi, tetapi harus dilaksanakan oleh jurusita pengadilan. Nah, hukum ini sudah sangat jelas, jadi sehingga tidak ada celah sebenarnya bagi praktek-praktek premanisme untuk mengambil kendaraan orang, katakanlah menunggak pembayaran, tidak melakukan pembayaran, itu bukan sesuatu alasan dibenarkan oleh hukum untuk melakukan penarikan di jalanan. Penarikan hanya bisa dilakukan oleh jurusita pengadilan berdasarkan penetapan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan negeri atau pengadilan di mana wilayah hukum hak fidusia itu terdaftar. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita sama-sama belajar tentang hukum. Mari kita luruskan tentang pengetahuan-pengetahuan hukum, sehingga narasi-narasi yang dibangun atau framing-framing yang dibangun itu tidak liar, yang seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Nah, kembali ke pokok persoalan, ya. Kembali kepada apa yang menjadi isu belakangan ini, yang menyebabkan 2 orang debt collector meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi di Kalibata di Jakarta Selatan, yang berawal di mana ketika 2 orang debt collector atau matel ini melakukan pencegatan terhadap salah seorang pengendara kendaraan bermotor roda 2 di jalan dan langsung mengambil kunci. Nah, ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Inilah awal cerita. Kalau dari berbagai pemberitaan yang saya baca, ketika diambil kunci sepeda motor ini, inilah terjadi mulai percekcokan. Ketika terjadi percekcokan, yang mengendarai sepeda motor ini menghubungi teman-temannya, dan itulah datang. Akhirnya terjadi pengeroyokan. Nah, pasal 170 yang saya bacakan di awal tadi sebagai pembukaan, itu adalah pasal tentang tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Artinya pengeroyokan terhadap pelaku matel atau debt collector tersebut terancam dengan pasal 170 penganiayaan dan pasal yang dijuntukan dengan pasal penganiayaan tentunya. Jadi sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, perbuatan pengeroyokan atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang menghilangkan nyawa orang lain, ini adalah perbuatan yang salah dan harus dilakukan penghukuman. Dan juga perbuatan debt collector yang mencegat kendaraan di jalan, itu juga adalah perbuatan yang salah, maka juga harus dilakukan penegakan hukum. Sudah sangat banyak sekali terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh debt collector di jalan untuk melakukan penarikan, penagihan atau perampasan kendaraan di jalan yang secara hukum tidak dibenarkan. Ini adalah perbuatan yang salah. Ini tidak boleh dibiarkan. Bahkan ketika
sudah ada putusan MK yang menyatakan kendaraan para kreditur, para debitur maksudnya, tidak boleh ditarik di jalan. Ini sudah cukup jelas ditegaskan, tetapi memang beberapa oknum debt collector atau mata elang ini tidak mengindahkan atau seperti tidak memperdulikan ketentuan hukum yang ada. Maka mereka melakukan suatu penagihan atau penarikan kendaraan tersebut di jalan di mana ketemu diambil. Dan tindakan ini tidak ubahnya seperti perampasan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kriminal. Maka pantas sekali kalau ini dikatakan sebagai suatu tindak premanisme yang bisa mengancam kestabilan, ketentraman masyarakat, dan kenyamanan masyarakat dalam kendaraan. Ketika perusahaan memberikan perjanjian kredit motor dan atau mobil kepada konsumennya, maka dasarnya adalah kepercayaan dan hubungannya adalah hubungan keperdataan. Ketika hubungan keperdataan ini tercederai, maka langkah yang harus dilakukan oleh si pemberi hak fidusia atau si leasing atau si pemberi kredit ini, maka atau kita katakan kreditur, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengambil langkah-langkah hukum yang diperbolehkan dalam sistem hukum perdata. Tidak boleh melakukan penarikan di luar langkah-langkah yang diperlakukan atau yang diperbolehkan oleh hukum. Apa yang tidak diperbolehkan oleh hukum? Contoh tadi adalah menarik kendaraan di jalan secara paksa, menggunakan jasa pihak ketiga yang notabene sebenarnya bukan dari karyawan atau bagian dari perusahaan itu. Maka juga melalui video ini, mudah-mudahan video ini bisa ditonton oleh orang-orang Kementerian Keuangan atau otoritas jasa keuangan, mencabut atau membekukan izin operasional dari perusahaan-perusahaan leasing yang sampai saat ini masih menggunakan jasa Matel untuk melakukan penarikan kendaraan. Sekali lagi, melalui video ini saya minta kepada Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin operasional dari perusahaan-perusahaan leasing yang melakukan penarikan kendaraan yang macet ataupun melakukan penunggakan kredit melalui jasa Matel atau debt collector, karena hal ini sangat meresahkan yang terjadi terhadap masyarakat kita. Sehingga ketika perusahaan ini dibekukan, maka ini akan berefek tidak ada lagi penarikan kendaraan di jalanan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat dan juga para debitur lainnya tetap bisa nyaman. Dan silakan kalau memang perusahaan atau leasing ini merasa hak-haknya tidak terpenuhi alias tidak dibayar oleh si debitur, silakan lakukan langkah-langkah hukum, karena sudah dijelaskan seluruhnya di dalam undang-undang fidusia bagaimana langkah-langkah hukum yang dilakukan, yang perlu dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh pihak leasing. Sehingga pihak leasing kebanyakan belakangan ini saya lihat hanya mengutamakan yang penting bisa jualan, sehingga data nasabah, kemampuan nasabah itu tidak benar-benar disurvei. Paling banyak kesalahan yang dilakukan oleh marketing dari perusahaan leasing itu sendiri, yang mengedepankan yang penting bisa jualan. Nanti bagaimana ke depannya itu akan dilakukan sesuai dengan kebiasaan apa yang mereka telah laksanakan selama ini, termasuk diantaranya menggunakan jasa Matel atau debt collector. Demikian sobat-sobat sekalian, sesuai dengan himbauan dari kepolisian, apabila terjadi pencegatan atau perampasan kendaraan di jalan oleh debt collector atau Matel, silakan hubungi di pihak kepolisian di 110.
Demikian sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya sharing singkat tentang larangan menarik kendaraan di jalan ini. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.